ada yang aneh, ada suasana yang lucu ketika keputusan yang meloloskan Gibran itu dibuat. Sudah seharusnya Pak Anwar Usman istirahat dari Hakim MK. Kalau tidak diselesaikan dengan cepat, orang akan kehilangan kepercayaan pada sistem. Orang akan kehilangan kepercayaan pada pemilu yang adil. Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak. Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian harus hati-hati betul. Sekarang ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Kita lihat misalnya, masih ada pembagian berdasarkan yang paling kuno teorinya trias politika. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia, coba bayangkan, dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu, kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Sampai saat ini, keputusan MK masih terus jadi perdebatan publik. Semua memperdebatkan apakah keputusan itu tepat atau tidak, etis atau tidak, ada konflik kepentingan atau tidak, independen atau tidak. Bahkan dasar pikiran untuk mengambil keputusan, argumen-argumen hukumnya juga menjadi perdebatan publik. Saya sampai sekarang belum pernah baca satu statement dari para pakar hukum tata negara misalnya yang mengapresiasi keputusan itu, yang menyetujui keputusan itu, atau yang mengatakan bahwa keputusan itu adalah sebuah keputusan hukum yang adil. Belum pernah saya baca. Tahu nggak? Bahkan ya Pak SBY, kita kan tahu SBY itu adalah seorang mantan presiden yang sekarang partainya berkoalisi dengan Pak Prabowo yang menggandeng Mas Gibran. Pak SBY saja awal-awal sudah mengkritisi keputusan tersebut karena dalam kacamata Pak SBY itu di luar logika yang mestinya dilakukan oleh MK. Pak Yusril sebagai pakar hukum tata negara pun mengatakan hal yang sama. Ada komplikasi serius ketika keputusan ini diambil oleh MK. Maksudnya keputusan yang meloloskan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Sampai hari ini. Ada berbagai persoalan kita bisa berdebat bahwa ini sudah diputuskan dan keputusan MK itu final dan mengikat. Karena itu harus dijalankan. Setuju, itu memang ada adagium bahwa posisi MK, setiap yang diputuskan MK final dan mengikat. Karena itu sebetulnya MK diposisikan sebagai pintu gerbang atau penjaga terakhir dari keadilan dan konstitusi kita. Karena itu keputusannya nggak bisa digugat lagi, nggak bisa dibanding, nggak bisa dikasasi, sudah final dan mengikat. Persoalannya ketika keputusan ini menjadi perdebatan publik, kan kita jadi bingung mengapresiasi sebuah lembaga yang posisinya adalah penjaga gawang konstitusi. Belakangan ada gugatan juga kepada hakim-hakim MK dan kemudian dibentuklah semacam mahkamah tentang kepatutan gitu, MK yang diketuai oleh Pak Jimli Sidik. Mahkamah ini ingin apakah ada pelanggaran etika, apakah ada pelanggaran keadaban, pelanggaran norma-norma hukum terhadap perilaku hakim yang akhirnya membuat keputusan yang kontroversial kayak gini.
Perdebatan tuh masih terus terjadi. Cuma bisa nggak kita bayangin, kalau perdebatan terhadap sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang menjadi penjaga gawang konstitusi itu jadi perdebatan, kan dampaknya pasti akan kemana-mana. Ya, salah satu fungsi MK itu adalah menguji undang-undang, apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Itu satu fungsinya. Fungsi yang lain adalah MK yang akan mengadili apabila terjadi perselisihan para peserta pemilu. Jadi larinya ke MK dan keputusan MK final dan mengikat. Sekarang posisinya keputusan MK saja dianggap sudah berpihak. Kenapa berpihak? Karena seperti diceritakan oleh Pak Saldi Isra, diceritakan oleh Pak Arief Hidayat, yang keduanya adalah hakim MK yang terlibat dalam keputusan itu. Ada yang aneh, ada suasana yang lucu ketika keputusan yang meloloskan Gibran itu dibuat. Saldi mempertanyakan keanehan. Bahkan Arief Hidayat ketika dia ngomong di konferensi hukum di depan publik itu menggunakan baju hitam dan dia mengatakan dirinya sedang berkabung karena ada kekuasaan yang tangan-tangan kekuasaannya itu bukan cuma berkuasa di eksekutif tetapi sudah merambah sampai legislatif maupun yudikatif. Arief Hidayat loh, hakim MK loh yang ngomong sendiri. Apalagi ya para pengamat di luar pasti ngomongnya jauh lebih keras dibanding Arief Hidayat. Kalau Arief Hidayat saja sudah sekeras ini, bahkan membandingkan dengan kekuasaan Orde Baru, kan ada yang serius tentang keputusan tersebut. Ada yang serius tentang langkah yang memberikan ruang hukum kepada Gibran untuk maju. Perdebatan ini akan terus terjadi. Apa yang difikirkan masyarakat? Karena MK nanti sebagai penentu akhir, tentu saja kalau tidak diselesaikan dengan cepat, orang akan kehilangan kepercayaan pada sistem. Orang akan kehilangan kepercayaan pada pemilu yang adil, pada pemilu yang jujur, pada pemilu yang terbuka. Karena apa? Karena yang nanti menentukan keputusan ketika terjadi perselisihan pemilu, ya MK, sementara posisi MK-nya sendiri sedang dipertanyakan. Karena itu menurut saya sudah selayaknya sebelum MK nanti dibebankan dengan beban konstitusional yang berat ketika terjadi perselisihan pemilu, MK-nya harus mulai kembali membangun kepercayaan publik, membangun kepercayaan orang pada sistem. Oke, keputusan ini sudah terjadi, tetapi jangan sampai keraguan itu berlarut-larut dan sampai selanjutnya itu akan terjadi. Pertanyaannya sekarang kita harus akui bahwa ada hubungan keluarga yang sangat dekat antara Ketua MK Anwar Usman dengan salah satu peserta pemilu, Gibran, hubungan paman dan keponakan. Kalau sudah seperti ini, maka untuk menjaga marwah dan keadilan konstitusional, menjaga kepercayaan publik, kayak-kayaknya sudah seharusnya Pak Anwar Usman istirahat dari hakim MK. Kenapa? Kalaupun bisa berdalih tidak akan terlibat konflik kepentingan dan lain-lain, tetapi ini bisa menjadi presiden, orang susah percaya karena sudah ada keputusan yang dipersepsikan publik menjadi persoalan serius bagi konstitusi kita. Kalau MK tidak diberesi sekarang untuk membangun kembali kepercayaan publik, saya kok khawatir ya, kita kehilangan kepercayaan pada sistem. Kita kehilangan kepercayaan pada hukum. Kita kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga keadilan. Dan kalau ini terjadi secara masif, apalagi berkenaan dengan pemilu yang melibatkan ratusan juta rakyat Indonesia secara aktif, itu buat kita sungguh menjadi warning yang penting. Dan ketika misalnya Mas Gibran akhirnya kemudian lolos, legitimasinya akhirnya dipertanyakan orang. Legitimasinya akhirnya menjadi bahan perdebatan orang. Dan pemimpin yang legitimasinya dipertanyakan selamanya pasti bukan pemimpin yang enak duduk di kursi. Karena apa? Karena
delegitimate karena posisinya atau kebenarannya terhadap keputusan-keputusan yang diambil ditarik lagi pada proses pemilu yang diragukan legitimasinya. Pemilu 2024 itu pemilu yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Bangsa ini, bangsa besar ini itu sangat mengandalkan keputusan rakyat pada Februari 2024. Karena itu adalah pintu gerbang kita atau jalan kita, jembatan kita untuk menuju Indonesia yang jauh lebih baik ke depan. Keputusan pemilu, keputusan yang menyebabkan nanti terpilihnya presiden baru itu harus tidak menjadi perdebatan tentang legitimasinya. Harus firm, harus punya kekuatan politik, kekuatan hukum, kekuatan moral yang kokoh. Karena setelah itu kita akan bergerak, presiden dan wakil presiden akan memimpin pergerakan seluruh rakyat untuk menyongsong Indonesia masa depan. Bayangin kalau legitimasinya, kalau keabsahannya itu menjadi pertanyaan publik. Jadi satu-satunya jalan menurut saya ya, agar lepas dari persepsi itu semua, MK harus berbenah, MK harus membenahi diri. Bagaimana caranya? Ya mau tidak mau, ketua MK yang punya hubungan keluarga dengan salah satu kontestan pemilu mundur atau mengundurkan diri atau memberikan jabatannya kepada hakim lain yang tidak punya hubungan family, yang tidak punya konflik interest terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Jika itu tidak dilakukan, saya khawatir ini akan menjadi problem serius kebangsaan kita di masa depan. Kita tinggal tunggu kebesaran jiwa keluarga-keluarga ini, para elit ini untuk menjadikan Indonesia lebih baik ke depan. Kalau kebesaran jiwa dikalahkan oleh kekerdilan dengan segala macam logika, dengan segala macam retorika bahwa ini nggak ada konflik kepentingan dan lain-lain, dan rakyat membacanya secara terbalik, itu akan sangat beresiko. Saya Kekun Tadi, terima kasih.